semakin tua dia semakin sadar tentang akhirat. Gitu. Dan urusan akhirat itu NU paling khatam. Iya. Orang Indonesia itu mau krisis, mau nggak krisis, mau miskin, mau kaya, itu semangat bersedekahnya luar biasa. Saya berijtihad. Salah satu bahan bakar utama Indonesia mencapai visi emas Indonesia 2045 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Nahdien semuanya dimanapun Anda berada. Di podcast kali ini kita akan berbincang mengenai data karena kita akan berbicara dengan ahli data. Ada Mas Hasanuddin Ali di sini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Baik Mas, alhamdulillah sehat. Mas Hasanuddin Ali di sini adalah kita kenal sebagai biasanya di kalangan NU pakarnya milenial. Karena beliau sejak beberapa tahun terakhir sering meriset tentang generasi-generasi di Indonesia. Begitu boom kalangan milenial, Mas Hasan banyak menulis publikasi. Ada buku tentang kalangan milenial, kecenderungannya dalam berbagai dimensi. Pernah tentang radikalisme, terorisme saya lihat. Terus juga ada kecenderungan politik juga dan banyak dimensi. Nah, kali ini kita mau melihat bagaimana generasi-generasi itu, generasi kelompok menengah muslim terutama, terhadap potensinya untuk berdonasi, berzakat, infak dan sedekah. Saya mau mengawali dari sebuah data yang menyebutkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang paling dermawan. Betul Mas ya? Betul. Negara yang paling dermawan. Tapi sebelum itu Mas, sebelum kita jauh ke sana, ini perjalanan menuju pakar data itu diawali kapan sih Mas? Apakah dari kuliah dulu di ITS ya? Iya di ITS. Dulu kuliahnya di ITS S1-nya Mas? Iya. Lalu dilanjut? Ya cukup ITS. Cukup aja. Itu aja? Iya. Tapi terus kemudian menjadi pakar ini luar biasa. Kalau bergelut di penelitian dan seterusnya sudah berapa lama sih Mas? Ya kalau dihitung sejak lulus kuliah itu ya mungkin 21 tahun ya. Wow. Jadi memang dulu gini, karena lulus S1 terus kemudian nggak tahu kerja di mana. Oke. Nah habis itu terus kemudian ada senior yang menarik saya untuk kerja di tempat Pak Hermawan. Oke. Saya juga saat itu belum tahu ini perusahaan kerjanya apa sih gitu. Nah tapi kemudian setelah itu saya masuk dan saya belajar banyak di situ. Ternyata memang saya ditempatkan di riset. Gitu. Jadi linear lah dengan ilmu yang saya peroleh saat kuliah. Di kuliah ngambil statistik. Oh, oke. Jadi statistik terus di tempat Pak Hermawan di Markplos itu selama mungkin 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun habis itu ya merasa sudah cukup lah ya. Terus kemudian tahun 2012 baru kemudian mendirikan Alfara Research Center ini. Oke, dan itu berjalan sampai berapa tahun sekarang sudah itu Mas? Ya mungkin 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. April itu 11 tahun. Oh, oke. 11 tahun. Ya itulah perjalanan lika-liku di dunia riset. Lika-liku itu kan naik turun. Naiknya itu ketika apa Mas? Pemilu. Ya banyak yang bilang begitu sih. Banyak yang bilang begitu. Oke, menarik. Karena tidak terlalu umum ya sebenarnya di kalangan kita warga NU. Iya betul. Seseorang yang menggeluti penelitian di bidang terutama kuantitatif ya. Iya betul. Kuantitatif. Sangat sedikit lah. Ya memang dikatakan. saya kan kebetulan banyak bergaul dengan teman-teman yang di UIN ya. Di UIN? UIN itu kan mayoritas Nahdien juga kan. Oke. Nah saya tanya, kalau di UIN risetnya modelnya kayak apa? Katanya 80% itu kualitatif. 20% baru kuantitatif. Ya, kecil sekali. Kecil sekali. Nah ini kan bertolak belakang dengan umumnya riset. Betul. Umumnya riset itu yang saya tahu 80% kuantitatif, 20% untuk mendalaminya baru dengan kuantitatif. Iya betul. Iya, dasarnya tidak terlalu banyak tapi mendalaminya sering. Jadi, oke, baik, ini menarik. Kita akan bincang-bincang mengenai data ini teman-teman. Kita akan mulai dari demografi Indonesia dulu deh, dari survei-surveinya
Mas Hasanuddin Ali di Alfara ini kan tiap tahun ada Ya, publikasi Mas ya, tiap tahun. Beberapa waktu lalu sepertinya sudah mulai diluncurkan riset tahun lalu. Bisa diceritain nggak Mas? Apa namanya risetnya itu bagaimana sih dikerjainnya dan apa yang terlihat di situ? Jadi begini, ide kenapa muncul kita fokus di milenial dan Gen Z itu mulai tahun 2015. Ya. Jadi saat itu saya baca publikasi dari BPS yang menyebutkan ada tren bahwa komposisi penduduk Indonesia itu akan dipenuhi oleh anak-anak muda. Kemudian saya cek, oh ternyata betul. Jadi sejak tahun 2015 ya sampai 2020 itu komposisi penduduk yang masuk dalam kategori generasi milenial ini. Milenial itu kan ada banyak versi sih, tapi yang umum itu adalah mereka yang lahir tahun 81 sampai 96. Ada yang bilang 97, ada yang 96. Nah, saat itu jumlahnya besar sekali ya. Mungkin lebih dari 25% dari struktur penduduk Indonesia. Nah, sejak itulah kemudian saya melakukan banyak kajian tentang generasi milenial ini. Tiap tahun kita mengalokasikan ya, mendedikasikan waktu dan resource kita untuk mendalami apa sih sebetulnya generasi milenial ini. Maka kemudian tahun 2017 kita menerbitkan buku yang Milenial Nusantara itu. Itu sebagai sebuah guidance buat para pengambil kebijakan, para pemasar, para institusi gitu ya. Betul. Untuk melihat sebenarnya milenial ini seperti apa sih. Dan memang tahun-tahun itu lagi puncak-puncaknya publikasi Alfara itu. Dan mungkin bisa dicek di setiap kali kita lihat judul-judul seminar, itu pasti ada embel-embelnya milenial. Milenial itu 2015 dan kesini itu bicara milenial. Dan kalau nggak salah di soal-soal itu juga itu ada menurut publikasinya Alfara. Gus Yahya itu paling senang. Luar biasa. Nah, terus sejak saat itu sudah mulai menggeluti milenial dan kalau tidak saya salah, komposisi ini nyerempet dikit ke pemilu itu, pemilih milenial itu adalah kelompok paling banyak, Mas. Iya, betul. Jadi tahun itu, tahun 2019, ya pemilu 2019, itu hampir 45% itu masuk dalam kategori milenial, pemilih kita. Maka bisa dilihat itu, saat itu para kandidat kita, capres maupun caleg, itu kan semuanya bergaya ala-ala milenial. Iya, betul. Ada yang pakai kaos, ada yang pakai sepatu cat, ada yang suka nonton musik, gitu kan. Terus nonton film. Jadi ya karena target pemilihnya banyak di anak-anak milenial. Itu deskripsi barusan Pak Jokowi banget lah itu. Iya, betul. Dan memang Pak Jokowi ngambil pangsa pasar itu dengan apa namanya ada staf sus milenial juga dan seterusnya. Enggak apa kan kita ngomongin Pak Jokowi karena Pak Jokowi nggak nyalon lagi kayaknya. Iya, betul. Dan saat itu tapi lawannya Pak Jokowi, Pak Sandiaga Uno juga betul, sangat mengidentikan dengan milenial. Sangat milenial. Pemimpin partai hari-hari ini juga sangat apa namanya? Dirinya dengan kelompok milenial. Iya, seger sih maksudnya kelihatannya. Karena memang angkanya begitu besar. Mas. 45%. Wow, separuhnya ya. Nah, tahun ini ya saya baca misalnya publikasi BPS yang hasil sensus penduduk 2020 yang dirilis tahun 2021 itu tahun 2022. Itu mulai anak-anak milenial itu sudah mulai tergeser. Oh ya. Ya, jadi sekarang komposisi penduduk Indonesia itu paling gede itu bukan lagi milenial, tapi Gen Z. Gen Z. Iya. Iya, sudah di bawahnya ya. Jadi Gen Z itu sekitar 27% sekarang. Milenial itu hanya 23%. Kemudian Gen X itu 20%. Berarti anak-anak SMA-an ya. Anak SMA, anak kuliah. Kuliah awal. Iya. Nah, kalau di jumlah ya, milenial sama Gen Z itu jumlahnya 53%. Milenial sama Gen Z itu 53%. 53%. Kalau kita kerucutkan lagi dalam konteks pemilu 2024,
Kan Gen Z semuanya belum semuanya Tidak punya semuanya hak pilih. jadi ya masuk di DPT. Iya betul, kan 17 tahun ke atas. Ya. Nah saya sudah hitung, Hmm. pemilih kita Gen Z dan milenial di tahun 2024 itu hampir 58%. Lebih dari separuh. 58%. Itu yang berusia Aha. 17 sampai 39 tahun. Oke. Bisa dibayangkan betapa besarnya. Besarnya ya. Nah, ini. Jadi siapapun yang punya ilmu milenial, ini laku ini Alvaro. Mudah-mudahan. Siap. Jadi memang ilmu milenial ini semakin mahal, terutama di era-era ini karena 58% kemenangan Anda ditentukan oleh kemana mereka akan berlabuh. Ya. Menarik. Mas, Ya. kalau dilihat, kita kerucutin deh, mumpung lagi bicara milenial atau komposisi itu. NU-nya, milenial atau komposisi Gen Z-nya yang NU, itu Ya. apa yang terlihat di situ, Mas? Nah gini, memang secara umum mayoritas Muslim Indonesia itu kan mengidentikan dirinya secara tradisi itu dengan NU. Oke. Ya, survei kita itu sekitar tidak pernah turun dari 60%. Yang NU. Yang NU yang merasa dekat dengan 60% dari populasi Muslim. Muslim. Oke. Ya, dari populasi Muslim. Itu selalu mengidentikan bahwa dia dekat dengan NU. Itu kalau dikonversi kira-kira Ya, mungkin 130 juta lah. Ininya yang apa namanya? Yang mengidentikan merasa dekat dengan NU. umatnya Gus Yahya itu banyak banget, Mas. Banyak banget. Makanya beliau pusing sekali karena umatnya banyak ini. Oke. Nah, tapi kalau kita bedah secara usia, memang untuk yang milenial dan Gen Z itu tidak sebesar itu. Jadi ada gap memang yang milenial dan Gen Z itu tidak sampai 60%. Mungkin ya sekitar 45 sampai 58 atau 45 sampai 50%. Anak-anak Gen Z dan milenial itu mengidentikan dengan merasa dekat dengan NU gitu. Nah, ya ini wajar saja karena anak muda itu kan selalu ingin menampilkan dirinya tidak terikat dengan ormas manapun, Ya. merasa bebas, ya, masa proses pencarian dan lain-lain. Itu proses yang alamiah saya kira ketika mereka masih dalam usia remaja atau usia anak muda. Nah, memang yang usia tua, yang di atas 40 tahun itu memang porsi yang paling besar. Warga NU-nya yang tua ya, yang karena dia lebih mengidentifikasi dirinya Iya. untuk ormas-ormas keagamaan. Oh, oke. Nah, berarti pada akhirnya kalau sudah tua dia ngidentifikasi juga, jangan Ya kan semakin tua dia semakin sadar tentang akhirat gitu. Dan urusan akhirat itu NU paling khatam. Iya. Siap. Nah, Mas, kalau bicara ke awal tadi tentang generasi milenial, terutama kalau kita klasifikasi, Mas, populasi kita, demografi kita melalui tingkat kesejahteraan nih, menengah, bawah atau atas. Ya. Gimana itu, Mas? Ininya kelihatannya itu. Ya, kalau kita lihat, saya bicara nasional dulu ya. Ya. Saya tidak bicara NU dulu. Ya. Jadi Indonesia, penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori kelas menengah, ya kelas menengah itu definisinya menurut Asia Development Bank itu adalah mereka yang pengeluaran per orang per hari itu $2 sampai $20 per orang per hari. Ya kalau sekarang dirupiahkan ya mungkin sekitar mungkin 30.000 sampai 300.000 per orang per hari. Per orang per hari. Nah itu jumlahnya kira-kira sekitar 66%. 66%. 66% kelas menengah kita. Yang daya belinya sangat tinggi. Oke. Sangat tinggi. Nah dari situ saja kita bisa mengukur kira-kira kalau dengan angka 60% orang NU ada di Indonesia, Muslim Indonesia 60% adalah orang NU, maka kelas menengah pun sebetulnya itu juga mayoritas orang NU ada di situ. Meskipun harus dibedah lagi. Menengah itu kan bisa dibedah menjadi 3. Menengah bawah, menengah sama menengah atas. Gitu. Nah, memang secara struktur kita penduduk Indonesia itu memang masih banyak di menengah ke bawah. Menengah bawah. Menengah bawah. Menengah bawah itu kalau nggak salah definisinya kalau
ada resesi dikit langsung jatuh langsung lagi. jatuh, betul. Gitu. Itu generasi yang atau penduduk yang paling rentan. Oke. Ada pandemi, ada krisis, langsung jadi miskin. Jadi Miskin mendadak. kata teman-teman itu, ini kita sudah nggak ada di garis kemiskinan, tapi pas berada di garisnya ini kan. Itu yang paling berbahaya. Karena gaya hidupnya sudah kelas menengah, tapi penghasilan belum. Oke. Nah, itu yang paling berbahaya. Oke, siap. Nah, dilanjut Mas. Terus berarti 66% Iya, berada di kelas menengah. kelas menengah. Di populasinya itu sangat besar. Nah, kalau ditarik kepada potensi untuk melakukan, karena Indonesia adalah negara yang paling dermawan. Nah, kita bicara dermawan, zakat, infak, sedekah dalam tradisi kita, ya membantu orang lain dengan hartanya gitu. Besar nggak Mas? Nah gini, saya tuh pernah iseng-iseng, bukan iseng ya. Jadi di riset itu kita nanya pertanyaan, kalau Anda punya uang 100 perak, Oke. itu uang itu dalam 1 bulan dialokasikan kemana saja duit 100 perak itu? Ya tentu paling besar kan untuk kebutuhan rumah tangga, untuk beli peralatan mandi, makan dan minum. Itu mengambil porsi sekitar 53%. Jadi untuk kebutuhan basic ya. Dalam keluarga 53% dari 100 itu lari ke situ. Oke. Nah, kemudian yang lain-lain itu untuk tabungan, bayar cicilan, untuk biaya komunikasi dan lain-lain. Berapa persen itu? Yang selanjutnya setelah 53 yang komunikasi Yang cicilan. komunikasi itu sekitar 7%. 7%, termasuk untuk internet ya, masuk di situ. Tabungan itu mungkin sekitar 8%-an. Oke. Hampir sama dengan yang cicilan. Nah, yang menarik di situ adalah saya juga memasukkan unsur berdonasi. Berapa persen kira-kira dari duit 100 itu digunakan untuk berdonasi? Dan jumlahnya surprisingly cukup tinggi. Berapa Mas? 6,2%. 6,2%. Dari 100. Jadi kalau 100 juta, 6,2 jutanya. Iya. Sudah lebih tinggi dari 2,5%. Iya, zakat kita Hanya 2,5% kan? 2,5%. Dan itu survei tahun 2022. Tahun 2021. Ya, 6,2%. Sebelumnya lebih rendah. Oh iya. Sebelumnya lebih rendah. Ada tahun 2019 itu sekitar 4%. Oh. Dan trennya naik terus. Ini yang menarik bahwa ternyata pandemi itu kan pada saat Ya betul. pandemi ya 2021. itu ternyata mampu meningkatkan orang untuk berdonasi. Oh. Gitu. Jadi pandemi tidak menyurutkan orang untuk mengurangi donasinya, tapi justru menambah. Dan saya cross check juga ke teman-teman Basnas saat itu. Ternyata di tahun itu juga perolehan zakat infak sodako di Basnas juga naik signifikan. Gitu. Menarik. Jadi ini menguatkan tadi yang disampaikan Mas Rozali bahwa orang Indonesia itu mau krisis, mau nggak krisis, mau miskin, mau kaya, itu semangat bersedekahnya luar biasa. Nah, yang menarik adalah begini. Kita tahu penduduk Indonesia tadi didominasi oleh anak muda kan. Gen Z dan milenial yang jumlahnya sangat besar. Kemudian juga Gen X yang secara hidup mereka sudah dalam taraf hidup kemapanan. Gen X. Gen X yang usia 40 tahun ke atas itu kan kita bisa masukkan dalam kategori generasi yang sudah mapan secara ekonomi. Nah, dari situ saja kita bisa lihat bahwa yang menggerakkan donasi dan bersedekah di Indonesia itu digerakkan oleh 3 generasi ini. Gen Z, milenial dan Gen X. Itulah sebenarnya potensi yang harus digarap oleh teman-teman yang bergerak di bidang Ziswaf ini, termasuk Lazisnu misalkan. Jadi kalau kita mau misal teman-teman Lazisnu ingin memperluas target donatur, maka target pasarnya ya mayoritas di 3 generasi ini. Di Gen Z, Z, milenial dan Gen X. Gen X. Tuh. Menarik. Kalau saya tambah unsurnya ini Mas,
digital. Nah, ini ada era digitalnya. Milenial, Gen X digital. Nah, ini sampean banget lah itu. Saya dengar juga faktor itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan itu. Betul. Bahwa kita tahu Gen Z dan milenial itu kan hidupnya memang mayoritas berada di dunia digital. Survei terakhir tahun 2022 itu 97% anak-anak Gen Z itu sudah terkoneksi dengan dunia digital. 97%. 7%. Cuma 3% itu. Itu kalau dalam ilmu survei, ya boleh dikatakan 100%. Anak-anak Gen Z sudah terkoneksi dengan dunia digital. Anak-anak milenial itu 88%. Ya, 88%. Itu jumlah yang juga luar biasa besar. Maka salah satu trigger utama para lembaga donasi ini untuk menarik dana dari Gen Z dan milenial ya cara yang paling efektif ya melalui dunia digital. Suka tidak suka. Tanpa itu ya pasti dapatnya ya kembali ya cara konvensional. Dari masjid, kota amal gitu ya. Tapi kalau mau mendekat mendapatkan donatur yang dari Gen Z dan milenial ya satu-satunya cara melalui mekanisme dunia digital ini. Mau hanya sekedar untuk sosialisasi, mau sekedar untuk promosi, atau bahkan untuk transaction base, ya untuk mendapatkan dana juga bisa kan. Sekarang banyak fintech yang juga sudah memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi donatur untuk berdonasi membayar zakat lewat dunia digital. Berarti yang dilakukan oleh Laziz ini misalnya dia bekerja sama dengan NU Online. Di NU Online itu ada fitur donasi. Terus ada lagi yang dikembangkan teman kita itu Nukes. Ya. Juga dia bekerja sama dengan Laziz dan ada koin NU yang langsung ke PBNU sini. Itu sudah betul ya? Itu sudah sangat betul karena ya gimana lagi mereka hidupnya di situ. Kalau kita tidak masuk ke situ ya pasti siapa yang tahu kita. Iya. Menarik sekali karena mengingat ada fiturnya nyumbang ke pondok, nyumbang ke masjid. Nanti katanya kemarin dia talk show di sini, Mas. Akan ditambahi fitur untuk yayasan yatim piatu. Memang baik betul CEO-nya itu. Saya tahu, kenal ya kayaknya. Kenal kayaknya. Menarik sekali mengenai data-data ini, Mas. Kira-kira saya nggak akan bertanya tentang siapa capres yang akan terpilih ini tentunya. Kira-kira ke depan ini kan ada kekhawatiran di satu sisi jika kita tidak mengelola generasi produktif kita yang dalam hal ini milenial, Gen Z dan generasi yang lain, kita kan akan ada surplus demografi ya, di mana angkatan kerjanya itu sangat tinggi. Saya pikir itu adalah tantangan tersendiri buat NU, Mas. Jadi gini, saya sudah menghitung dan menganalisa begini. Kita kan Indonesia itu punya visi Indonesia Emas 2045. Ya, 2045. Nah, bukan salah satu ya. Saya berijtihad. Salah satu bahan bakar utama Indonesia mencapai visi emas Indonesia 2045 ya generasi Z dan milenial ini. Selama kita tidak mampu memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak Gen Z, tidak mampu memberikan lapangan pekerjaan yang layak untuk anak-anak milenial, maka visi Indonesia 2045 itu ya hanya menjadi cita-cita, tidak pernah terrealisasi. Maka kunci utama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 menurut saya di 10 tahun terakhir ini yang akan kita hadapi. Ini sama juga dengan NU. NU sudah dengan sangat berhasil 1 abad dan kita memasuki abad kedua. Ya, abad kedua kita dilalah kok ya sama atau juga ada visi Indonesia Emas 2045 itu ya tahun 2045 itu. Maka ketika NU ingin sukses sebagaimana NU di abad pertama, maka kuncinya adalah di 10 tahun ke depan ini. Jadi di era Gus Yahya ini, di 5 tahun pertama dan nanti di 5 tahun kedua, itu menjadi tantangan. Gus Yahya 5 tahun lagi nanti? Ya. Mungkin. Tantangannya adalah? Di 10 tahun pertama ini. 10 tahun pertama
10 tahun ke depan ini, ya. Iya. Di 5 tahun pertama Gus Yahya dan 5 tahun berikutnya. Apa yang mesti dilakukan kalau tadi dikembalikan kan pendidikan? Iya. Pendidikan itu menjadi kunci utama sebetulnya. Karena bagaimanapun anak-anak Gen Z ini kan usianya usia sekolah, Iya. usia kuliah. Bagaimana kita bisa memberikan pendidikan terbaik, akses pendidikan yang paling mudah, biaya pendidikan yang terjangkau, Iya. kualitas pendidikan yang terbaik, itu yang akan menentukan wajah NU dan wajah Indonesia ke depan. Siap. Pendidikan mudah, terjangkau itu sudah Mas. Kalau NU itu jagonya kalau di Iya. situ. Yang kualitas itu Mas, yang Iya, betul. menjadi tantangan ya sepertinya ya. Karena kualitas dan harga itu biasanya berjalan bersamaan. Nah, yang menarik Mas Rozali kalau kita bicara pendidikan, ya, ini rada anomali. Rada anomali. Kita dulu itu kan kalau beli produk itu selalu nyari yang harganya paling murah gitu ya. Ya. Karena terjangkau. Tapi di dunia pendidikan ini aneh. Pendidikan kita itu justru pendidikan yang mahal itu yang dicari orang. Mungkin kualitas Mas. Iya, itu tadi. Iya. Harga mahal berkorelasi dengan kualitas. Artinya begini, orang-orang ini ketika dia orang tua ya, orang tua ketika menyekolahkan anaknya, itu yang dilihat itu adalah harga nomor sekian. Yang dilihat pertama itu adalah kualitas pendidikan itu tadi. Itu berlaku hanya di dunia pendidikan. Ya more or less More or seperti itu. less. Yang saya pahami, yang saya tahu itu. Jadi orang ketika nyari pendidikan itu yang dilihat adalah kualitasnya. Nah, ketika kita bicara kualitas kan macam-macam ya. Yep. Ada mulai dari fasilitasnya, ada mulai dari tenaga pendidiknya, Yes. ada dari kurikulumnya, Betul. ada dari alumninya. Cara ngukurnya ya. Iya. Nah, Bisa nggak kalau disebutkan, kalau disimpulkan bahwa warga NU itu kelas menengahnya atau daya belinya sudah meningkat semakin tahun, Mas? pasti, Pasti. pasti. Oh, Jadi ya kalau kita lihat begini ya, sekali lagi Indonesia ini mayoritas Muslim dan mayoritas adalah NU. ya. Nah, ketika Indonesia itu bergerak menuju kelas menengah, secara otomatis warga NU juga sebagian besar itu juga akan bergerak ke sana. Ya, kita bisa lihat misalkan teman-teman kita yang NU atau kader-kader kita NU yang secara pendidikan juga sekarang lebih baik, tidak melulu dari pendidikan agama, tapi juga pendidikan umum juga semakin banyak. Terus kemudian yang lulusan S1 juga semakin banyak. Secara profesi juga lebih beragam. Ya, teman-teman NU kita juga banyak sekarang yang bekerja di swasta, di BUMN. Tidak di level bawah lagi, tapi juga secara posisi juga sudah lumayan. Artinya generasi ini, generasi NU yang kelas menengah ini juga dalam tanda kutip menuntut pelayanan pendidikan yang lebih baik dibanding generasi kita yang sebelumnya. Menarik ini karena kita juga ngelihat ini nyambung ya fenomena ada beberapa pondok pesantren yang mengutamakan kualitas sepertinya. Iya, betul. Pesantren-pesantren baru. Saya juga melihat beberapa pesantren tua kita Iya. ya yang sudah berumur ratusan tahun itu juga mulai beradaptasi dengan situasi ini. Mereka juga sudah mulai menyediakan beberapa pendidikan yang secara kualitas juga sangat baik. Dan ternyata kalau kita lihat yang orang tua yang memondokkan anaknya di situ ternyata tidak melulu orang yang punya latar belakang NU. Oke. Jadi orang-orang kelas menengah yang tidak merasa dekat dengan NU pun karena melihat kualitas pendidikan di pondok pesantren itu baik, juga memondokkan anaknya ke situ. Oh iya betul. Iya. Saya punya. Dan itu mulai banyak. Saya di juga pondok punya pesantren. itu kenalan teman di kampus itu yang dia tidak punya latar belakang NU tapi pengen menyekolahkan anaknya di pondok pesantren di Tebu Ireng kan ada yang sain Quran. Iya betul. Nah dan itu bukan orang NU cuma anaknya mau disekolahkan ke sana ikut tes karena melihat kualitasnya yang bagus dan harganya juga nggak murah katanya. murah. Betul. Ini menarik ya karena
tadi latar belakang NU yang banyak di kampus agama dan beberapa waktu lalu kita mengikuti kegiatannya Lembaga Pendidikan Tinggi NU dan ternyata kampus-kampus NU itu banyak yang mengarah ke apa ya jurusan-jurusan yang umum lah ya katakan kalau kita bagi itu. Oke. Jadi saya pernah mengikuti, kebetulan Lakpesdam punya tahun lalu bikin acara gitu ya, terus almarhum Pak Profesor Azumati Azra, beliau bercerita gini, bikin statement yang menurut saya menarik. Jadi NU itu sudah waktunya untuk mencari jalan keselamatan lain selain ilmu agama. Jalan keselamatan lain selain ilmu agama. Maksudnya Mas? Maksudnya ilmu umum. Jadi tanpa meninggalkan khasanah keilmuan keagamaan kita yang sangat kuat, sudah waktunya teman-teman kita ya para nahdliyin ini juga mulai berpikir bahwa menyekolahkan anak di sekolah umum itu juga baik. Jalan menuju keselamatan juga. Iya, jalan tadi kan keselamatan. Iya, betul. Itu dan itu ternyata misalkan teman kita Teguh yang Dr. Teguh yang dekan FE UI juga dari latar belakang Nahdliyin juga. Gitu. Dan banyak teman-teman kita yang tidak berlatar belakang ilmu agama itu juga banyak di NU hari ini. Iya. Mas siapa namanya yang di Singapura itu? Mas Ainun Najib. Ainun Najib. Iya. Orang Gresik itu Mas. Orang Gresik. Orang Gresik emang begitulah. Oke. Oh kita orang Gresik Mas. Iya. Oke. Ini mengingatkan saya sama statementnya Pak Yudian Wahyudi kemarin. Oh, oke. Waktu di Medan itu. Mundurnya umat Islam. Wah kayak Pak Yudi sambil gini. Karena mulai era tertentu itu saya lupa katanya mulai era kapan. Tapi mulai meninggalkan ilmu-ilmu eksak. Iya. Jadi kayak fisika, kimia gitu mulai ditinggalkan dan pindah ke ilmu keagamaan. Itu statementnya Pak Yudian dengan mantap sekali. BPIP. Tapi saya ngefans betul sama beliau itu. Oke Mas, apa Mas yang menjadi apa namanya catatan penting dari apa ya diskusi kita dari apa yang telah Anda lakukan? Ya pasti dan sudah saya tulis di beberapa artikel. Tantangan NU ke depan itu adalah bagaimana meningkatkan kehadiran kita itu di selain kelas menengah, kemudian juga di anak muda, juga yang ketiga di perkotaan, di urban, di masyarakat urban. Karena tiga ini menjadi tantangan kita sebetulnya. Di anak muda, menengah, dan perkotaan. Gitu. Karena begini, NU itu dulu, mungkin sekarang sudah agak berubah ya posturnya. NU dulu itu sering diidentikan dengan masyarakat kelas menengah ke bawah. Diidentikan dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Dan yang ketiga diidentikan dengan masyarakat yang tua, generasi tua gitu. Nah tapi seiring dengan pergeseran struktur demografi kita yang sekarang kelas menengahnya lebih besar, anak mudanya lebih besar, perkotaannya juga lebih besar, maka menurut saya NU di abad kedua ini itu adalah bagaimana meningkatkan kehadiran dan pelayanan NU di tiga kelompok masyarakat ini. Di kalangan orang kota, di kalangan anak muda, dan juga di kalangan kelas menengah. Tiga ini yang menjadi kunci utama NU ke depan. Itu udah disampaikan ke Gus Yahya Mas? Sudah. Kalau belum nanti tak sampai. Mas Hasan terima kasih banyak sharingnya. Ini teman-teman kita banyak mendapat informasi ya dari data-data yang disampaikan. Ini menarik buat kita. Jadi kita mesti beranjak lah ya. Ada pergeseran tentunya. Jadi mindset kita sebagai orang desa juga di data juga mulai bergeser. Di diskusi yang sebelumnya kita lakukan juga ada pertemuan, ada data yang menunjukkan bahwa
di perdesaan itu orang NU lebih sedikit daripada yang di perkotaan. Terus perekonomian kita juga membaik. Artinya warga NU juga banyak yang naik juga perekonomiannya. Sudah nggak terlalu susah lah. Digital faktor juga sangat mempengaruhi terhadap kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan oleh terutama kita warga NU. Jadi tidak salah ketika Lazisnu bahkan harus ditingkatkan ketika dia membuka pintu donasi atau pintu kebaikan seluas-luasnya melalui platform-platform digital, baik yang dilakukan oleh Lazis bersama NU Online melalui Super Apps ataupun Nukes ataupun platform-platform yang lain, karena Lazis sebenarnya sudah banyak bekerja sama dengan berbagai, waktu itu pernah juga dengan Indomaret, Alfamart kalau nggak salah, terus sampai sekarang dan banyak kerjasama yang dilakukan. Momen Ramadan ini adalah momen yang baik sekali untuk meningkatkan kebaikan kita. Demikian talkshow kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.